Oke, seperti yang selalu gue bilang, if we want to succeed di sebuah matkul, we need to make sure we understand how the syllabus works. Eh, Oke, silabusnya bilang kita bakal belajar Introduction to Corporate Finance, Financial Statement Analysis, dan Time Value of Money. Ini yang bakal jadi fundamental KPL. Sebenarnya ini cuman kayak nge-refresh aja apa yang udah kalian pelajari di MK, nge-refresh aja apa kalian udah pelajari di AK, karena Time Value of Money dan Financial Statement Analysis, this is not something new. Di IPM kita belajar, di AK kita belajar, di MK kita belajar. So, jadi tapi mata kuliah ini berbaik hati memberikan 1 week untuk kita merefresh ulang apa itu corporate finance, gimana cara kita melakukan financial statement analysis, dan what is time value of money. Oke. Di week keduanya kita disuruh belajar fundamental, what is net present value, dan ada investment rules apa aja sih yang bisa dipakai untuk melakukan sebuah analisis keuangan. Kan resiko-resikonya apa aja sih dan sebagainya dipelajari dua. Jadi dua guest star apa star of session 2 itu di net present value ya. Apa sih NPV gitu loh. Kenapa ini penting? Oke, ups. Oke, di minggu ketiga itu baru kita belajar mengenai capital structure. Jadi kita baru masuk nih ke materi KPL tuh di pertemuan 3 sebenarnya. Apa sih capital structure? Why we need capital structure? Dan sebagainya, baru masuk apa itu valuation dan leverage firm. Oke, jadi kita udah mulai masuk KPL-nya di sini. Terus ada working capital dan treasury management. Valuation, gimana cara memvaluasi sebuah perusahaan dan startup. So, this one I exclude. Jadi pelajari sendiri. Karena bukunya pun beda yang dipakai. I never read from this book. But mestinya valuation of the firm itu gak bakalan ada beda-bedanya sama apa yang udah dipelajari di IPM. Semoga masih ingat apa yang gue ajarin di IPM. Mengenai ya how to evaluate sebuah perusahaan kan ada dua. Yang pasti untuk memvaluasi apapun, kita mau memvaluasi aset, memvaluasi perusahaan, pasti semuanya kembali lagi ke present value of future cash flow kan. Tinggal nanti future of cash flow itu dibagi dua gimana cara ngitungnya. Ada yang benar-benar memvaluasi perusahaan cash flow-nya dengan cara FCFF dan FCFE, dengan free cash flow of the firm, free cash flow of equity. Itu cara satu. Atau cara dua, orang memprediksi future of cash flow itu dengan menggunakan dividend cycle. Makanya ada teori dividend discounted model untuk memvaluasi suatu perusahaan. Kayaknya gue pick one of example sih di sini, so we can learn also how to evaluate the firm. Merger, acquisition, and divestment. Jadi apa itu akuisisi, apa itu sinergi, side effect-nya apa dalam akuisisi, dan lain sebagainya. We are going to discuss this as well. Oke. Ini paper presentation, I don't know what to do. Oke. So, jadi kalau gue bagi 3 kategori besar yang kita pelajari itu sebenarnya itu capital structure and NPV, working capital, dan valuation and teman-temannya corporate action gitu ya, merger, acquisition, divestment. So this is benar-benar apa yang kita pelajari di midterm nih sebenarnya. Oke. Kita coba 30 menit pertama we refresh the theory dan sejam kemudian kita coba latihan soal. Oke. Kita lihat dari satu persatu dulu ya, mengenai yang tadi pertemuan 1, Introduction to Corporate Finance. Oke. Corporate Finance itu skopnya atau inti dari sebuah corporate finance itu adalah gimana caranya sebuah firm itu make value. Jadi decision apa sih yang dipakai untuk perusahaan untuk create value. Value itu apa sih? Shareholder value. Entah itu dividen, entah itu capital gain, yang pasti itu sebuah nilai yang bisa kita kembalikan ke investor atau owner. Oke. Tiga, tiga topik paling utama di corporate finance adalah pastinya capital budgeting,
how to do long-term investment, how to generate future cash flow. Karena tadi kan kembali lagi valuation itu adalah present value of future cash flow. Jadi kalau mau valuasi, valuasi itu kan nilai ya sebenarnya. Jadi kalau mau nilai sebuah perusahaan besar, ya cash flow-nya harus besar. Makanya kalian di corporate finance, you need to understand how the capital budgeting works. Karena di sini kalian belajar gimana cara kalian mengenerate future cash flow. Investment mana sih yang bagus, investment mana sih yang nggak bagus, investment mana yang wise, investment mana yang nggak wise. Oke, yang kedua yang kalian perlu pelajari tadi big bucket-nya adalah capital structure. Oke. Jadi, oh, I understand nih business case bahwa gue harus beli mesin karena gue sebuah perusahaan produksi harus beli mesin untuk mengenerate cash flow. Sekarang pertanyaannya uangnya dari mana? Nah, itu kita bahas di topik kedua, yaitu capital structure. Untuk beli mesinnya, are we raising debt? Are we raising equity? How? How we are going to structure the capital to maximize the value? Kita belajar di capital structure. Oke. Yang ketiga adalah working capital management. Kalau cash flow-nya udah ada, kalau kalian tahu structure kalau bisnis case-nya udah ada, kalian tahu harus beli mesin. Kalau kalian udah ngerti capital structure-nya, pakai debt atau equity yang paling bagus. Nanti ketika misalnya mesinnya udah dibeli, berproduksi, menghasilkan uang, you need to know how to optimize it. Nah, kalian mau belajar gimana caranya mengoptimisasi operasional perusahaan kalian. Biar cash flow kalian bagus, kalian belajarnya di working capital management. Jadi 3 topik besar ini yang kalau gue lihat ya men-structure midterm kalian. Kalian belajar cash flow, valuation, kalian belajar capital structure-nya, kalian belajar working capital. Oke, jadi ini goal-nya. Value itu apa sih? Ya shareholder wealth investor. Balik lagi ke situ ya. Oke, jadi ini kayak cuma ngasih-ngasih ngingetin kalian lagi kenapa kalian ngambil KPL, ya ini diingetin lagi fundamentalnya. Oke, financial statement analysis. Kenapa ini penting? Ya, financial analysis ya dipakai untuk sebuah perusahaan understand operational performance, financial health, dan value yang di-drive. Oke. Tools-nya ada apa di financial statement analysis? Ada banyak. Ini kalian udah pernah pelajari juga. Ada yang namanya common size statement. Itu mengekspres account as percentage of sales. Misal, COGS perusahaan kalian 60% dari sales. Berarti kalau salesnya 100, COGS-nya 60, gross profit-nya 40. Nah, ini namanya common size statement nih. Marketing expense itu $4. Kalau salesnya 100, berarti 4%. Benchmark deh kalian di industri. Misalnya kalian buka industri, tadi kalian bukanya McDonald, jualan burger. Ini 4% itu kalau gue benchmark ke KFC, AW, dan teman-temannya, mereka lebih tinggi atau lebih rendah ya? Kalau misalnya kita lebih tinggi, how to reduce, how to optimize our marketing expense. Nah, itu analisisnya namanya common size. Dia pakai percentage of sales or percentage of asset. Dan dia bakal compare gimana tahun lalu, gimana 2 tahun yang lalu. Are we better or are we worse? Atau benchmark ke company lain across firm. Okay. Kedua, ya pastinya financial ratio. Kalian udah tahu lah, ada liquidity ratio. Nah, kalian menganalisis pakai rasio keuangan. Apa liquidity ratio contohnya? Current ratio, yaitu current asset bagi current liability. Ini berarti menganalisis ability sebuah perusahaan untuk meet short-term obligation. Leverage atau solvency, ini berarti ability perusahaan dalam menganalisis apakah dia bisa pay in the long term. Yang paling terkenal debt to equity ratio. Debt dibagi equity gitu kan ya. Long term. Ada lagi turnover atau aset utilisasi. Efisien nggak sih kita pakai aset perusahaan? Yang paling terkenal aset turnover misalnya. Fixed asset percentage. Aset turnover itu apa misalnya? Inventory turnover. ROA misalnya return on asset. Ini berarti net income dibagi total aset. Nah ini turnover
Seberapa efisien kita pakai aset. Profitability ada banyak, ya pasti ya. Yang paling terkenal net profit margin, net income dibagi sales. Ini menganalisis profitability kita tebal nggak nih. Ada lagi market value, menganalisis pakai PE ratio, PER, dan lain sebagainya ya. Itu financial statement. Ada lagi DuPont analisis. Dulu kalian pernah belajar ROE, bahwa ROE itu profit margin dikali asset turnover dikali multiplier. Terus asset turnover-nya dibagi lagi jadi dua, dibagi lagi jadi dua. Nah, itu DuPont. Pelajari sendiri, gue jadi lupa gimana ngitung ya. Oke. Pokoknya itu intinya yang financial statement. Ini hanya mengingatkan kalian aja. Ini tools-tools ini akan bermanfaat untuk kalian nanti nganalisis di matkul KPL ini gitu ya. Oke. Terus ada yang namanya financial modeling. Dia memodel estimate the firm future financing needs, growth potential, and the effect of operational decisions on value. Oke, kalau tadi financial analysis lebih banyak kalian menganalisis masa lalu. Kalau financial modeling itu kalian menggunakan benchmark masa lalu untuk kejauhannya untuk melakukan financial modeling untuk mengestimate, biasanya orang bilangnya forecast. Untuk mengestimate, ini ya pakai actual. Jadi menganalisis nih, dia menggunakan financial modeling untuk melakukan analisis. Misal revenue kalian 105, 111. Nah, ini dalam kalian melakukan forecast ini kesedikitan ya. Biasanya pasti banyak kok. Sebelum-sebelumnya juga ada. So, kalian tahu dari sini ke sini tuh growth-nya 5%. Jadi dari 6%, 5% growth-nya ke sini jadi 5% gitu ya. Nah, dari sini kalian melakukan financial modeling. Ini growth-nya menurun setiap tahunnya. Jadi ini gimana nih di 2006 kalian bikin financial modeling kan? Melakukan asumsi-asumsi kira-kira berapa forecast-nya gitu ya. Mengingat kondisi ekonomi yang tidak kunjung recovery, adanya war dan lain sebagainya, we expect continue to decline. Nah, ini salah satu financial modeling. Kita modeling based on assumption. Okay, this is what we projected as revenue. Ya, itu namanya financial modeling. We estimate the firm future. Growth potentialnya, financing needs-nya, dan lain sebagainya. Jadi kalian bikin gak hanya revenue ya, bikin P&L, bikin balance sheet, berapa butuh uang, dan lain sebagainya. Oke. Financial modeling. Terakhir, ada time value of money. A dollar today is worth more than a dollar tomorrow. Karena kalau misalnya hari ini saya punya uang $100, saya invest di deposito dapat uang 5%, di tahun depan uangnya udah jadi 105. Oke. Time value of money. $100 hari ini lebih bermakna daripada $100 di masa yang akan datang. Karena kalau saya dapat hari ini, saya bisa investasi, duitnya bisa jadi 105. Oke, itu pertemuan nomor 1. Sangat-sangat basic, sangat-sangat general. Baru kalian masuk ke materi yang kedua mengenai NPV, Net Present Value. Ini sangat penting di materi KPL to understand what is NPV. Oke. NPV itu measure value creation, yaitu dia present value of future cash flow. Guys, kalian memvaluasi apapun, memvaluasi aset, memvaluasi perusahaan, memvaluasi
Dulu kalian ada valuasi obligasi, valuasi saham, valuasi option, semuanya sama. Pasti menggunakan present value of future cash flow. Kalau kalian beli mesin harganya 1.000, kalian harus make sure kan, dia bisa mengenerate cash flow itu berapa. Misalnya cepet, 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 4 tahun doang, habis itu mesinnya rusak. Will you invest? Tidak. Karena rugi, saya invest 1.000, uangnya 400. Dengan konsep time value of money yang tadi, kita tahu ini nggak bakalan real 400. Tapi ada NPV-nya. Misal rate di Indonesia risk free itu 5%. Kita tahu bahwa ini enggak 400, tapi cuma 354 gitu loh ya. Jadi kalau di total negatif 400. Am I going to invest to this machine? No. Atau saya ganti ini 250, 250, 250, 250. Kelihatannya balik modal. Atau saya ganti deh 252, 252, 252, 252. Will I invest? Cara hitungan 1.008 lebih banyak. Tuh, ada 8 dolar. Ya, tapi apa? Risk free aja gue bisa dapat 5% kalau depositoin di bunga. Makanya saya net present value in. Ada time value of money loh. Ternyata duit 1.008 dolar ini selama 4 tahun. Kalau saya present value kan cuma 800. Jadi ini tetap rugi. Jadi berapakah saya baru bisa untung? Masih belum untung. Masih belum untung. Ah, ah, 282. Oke, ini pun ngapain? Ya kelihatannya 1.128. Tapi kalau di present value-in masih lebih kecil. Jadi at least 283. Baru saya duit saya balik. Lebih gede dari risk free-nya 5%. Hah? Jadi NPV is so important. Apa bedanya dengan perusahaan? Memvaluasi perusahaan sama. Lihat aja future cash flow-nya. Tapi kan kalau ini lebih simple karena kita tahu misalnya saya beli mesin untuk memproduksi burger, saya tahu berapa unit burger yang bisa saya jual. This is very easy. Tapi bayangin kalau kalian investasi di perusahaan, uangnya lebih gede, salah 1 juta dolar gitu ya. Dan cash flow-nya pun akan lebih sangat kompleks untuk dihitung. Kenapa? Ada penjualan, ada COGS, ada marketing, dan lain sebagainya. Ada yang stuck di account receivable. Iya sih sales, tapi belum dibayar. Ada yang uang kalian stuck di vendor, di AP. Nah, ini semua mempengaruhi cash flow. Sehingga mempenghitungkan cash flow perusahaannya lebih kompleks kan. Tapi konsepnya sama, present value of future cash flow. If the net present value is positive, then we can go ahead. Kalau nggak positif, ya buat apa? Kan kayak gitu. Oke, jadi itu intinya NPV. Present value of future cash inflow harus lebih gede dari investment cost di awalnya. Oke. Jadi kalau if NPV-nya lebih dari zero, ini 5% nggak melulu harus risk free ya. Ini berapa willingnya investor. Ini dulu ngitungnya pakai apa? WACC. Berapa ya, atau pakai cap model. Berapa sih return yang investor harapkan considering debt dan equity yang ada di market, beta resikonya, dan lain sebagainya ya. Kalau NPV-nya 10% misal. Kita balikin lagi 1.000. Ininya negatif 1.000. Oke, ini masih rugi nih. Kenapa? Karena saya berharap 10% pengembalian. Iya sih, ini lebih dari 1.000. Tapi kalau udah saya present value kan dengan imbal hasil yang saya pingin, si minus gitu loh. Berarti saya pengennya berapa di 295.
Nggak lebih, 300. Gitu ya. 317 gitu ya. Nah, positif. Kalau positif, ya berarti proyeknya bagus, bisa di-accept. Berarti ini sesuai dengan harapan. Kenapa? Cash flow-nya lebih besar dari cash flow-nya setelah di present value kan, dengan imbal hasil yang kita mau, itu lebih besar dari investment kita di awal. Kalau lebih kecil tadi negatif, ya reject berarti. Oke. Itu cara net present value. Ada nggak sih other investment tool for ngitung? Ada namanya internal rate of return. Kalau tadi kan gue paksa-paksa terus ya, untuk biar jadi positif. Nah, IRR tuh menentukan ininya, rate-nya. Berapa sih rate yang dibutuhkan? Karena ini kalau gue ganti 12%, pasti negatif sekarang. Berarti ininya harus di-increase. Nah, ada orang yang nggak ngeliatin ininya, tapi ngubah internal rate return yang lo butuhin berapa sih? Sama aja ya, itu cuma kalkulasi aja. Konsepnya sama NPV ya, gitu. Internal rate of return. Itu cara other investment criteria, oke, IRR. Ada lagi namanya payback period. Apa sih payback period? Ya, Wildan menganalisis dari 1.000 ini, kan dia 1 tahun menghasilkan $300. Berapa tahun sih gue balik modal? Nah, ini 300, 300, 300, 975. Oh, berarti 3 tahun plus 0,08 tahun. Oh, ini dikali 12 jadi bulan. Oh, 37 bulan. 3 tahun lebih dikit, lebih sebulan. Gitu ya. Oke. Nah, itu namanya payback period. Seberapa cepat dia balik modal. Gitu ya. Itu juga other investment criteria. Oke, sisanya belajar sendiri ya. So many. Saya nggak penting. Oke. Ada yang mau ditanya guys? So far so good. Aman nggak? Nah, session ketiga, silabusnya bilang capital structure. Dan kalau kalian udah understand, oh oke, gua kan tadi udah belajar net present value itu apa. Oke. Di session ketiga, kalian diajarin capital structure yang dibutuhkan di materi KPL ini. Oke. Kenapa sih ini penting capital structure? Intinya apa sih? Intinya tuh kalau kalian mau membeli sebuah mesin, yang tadi kan mesin 1.000. Kopi aja deh si mesin ini. Oke, titik. Sekarang setelah kalian udah belajar net NPV konsep dan tahu, oh oke, investment untuk membeli sebuah mesin, oke nih, karena NPV-nya positif. Lebih dari 0. Accept. Gitu kan ya. Lebih dari 0 accept. Pertanyaannya, how can you get this machine? Dan di mesin itu kan aset. Aset itu di teori akuntansi cuman dibagi source-nya itu kedua. Either pakai duit sendiri, equity, atau pakai utang. Nah, ini nih dimaksud dengan capital structure. How you structure this machine? Are you going to buy using debt or using equity? Oke, itulah yang dibahas nanti di capital structure. Oke. Penting untuk sebuah investor untuk melihat apakah debt atau equity ya. Kenapa dia penting? Karena ini akan berhubungan dengan resiko. Kalau kalian sebagai investor, kalian ngelihat ya, ada perusahaan punya aset 100. Oke. 90%-nya dia pakai utang. Versus ada perusahaan yang sama asetnya 100 gitu loh ya.
Tapi utangnya 20, equity-nya 80. Sama-sama perusahaan dengan resources yang sama besar, $100. Tapi resikonya berbeda. Dia memilih capital structure-nya dengan debt, yang ini memilih capital structure-nya heavily on equity. Cara kita menganalisis resiko perusahaan ini pun akan jadi berbeda. Kenapa dibilang debt change the risk of equity? Karena kita tahu ini 1 tahun aja company ini melakukan kesalahan. Misal ya, kesalahannya net income-nya itu rugi. Dia minus 20. Di sini minus 20, berarti asetnya jadi 80, hutang tetap 20, ini jadi 60. Masih sehat gitu ya. Yang ini ketika ini jadi 80, ini 90, maka equity-nya negatif. Dan ketika debt tidak dibayar, mereka mulai su kalian, masukin ke legal, kalian bisa dibangkrutkan, dan lain sebagainya. Jadi very, very risky gitu loh ya. Makanya capital structure itu sangat penting, dan debt itu bisa merubah risk seorang investor. Apakah kalian mau invest di sini apa enggak? Kenapa? Karena si equity investor adalah orang yang akan menerima terakhir sisaan gitu ya dari aset suatu perusahaan. Karena pasti yang diprioritasin untuk bayar utang dulu. Kalau ada preferred stock, ke preferred stock dulu. Baru sisanya dibagi dividen atau capital gain doang di sini ya. Dan bagi dividen aja optional. Jadi kalau kalian sebagai equity investor, pasti melihat debt itu sebagai suatu resiko. Oke. Leverage itu ini. Leverage itu ketika liabilities kalian itu tinggi. Itu namanya perusahaannya ini highly leverage. Oke. Itu akan mengubah expected ROE-nya. Kalau saya disuruh invest di perusahaan ini, misal saya pengen jadi ini 150, berarti saya harus injek $70 capital, expected return yang saya akan harapkan dari perusahaan ini pasti lebih besar daripada perusahaan ini. Oke. Jadi itu konsepnya capital structure. Oke. Limit to use the debt. Oke. Jadi debt. Ada salah satu feature debt yang lumayan interesting ini. Kenapa? Karena debt itu interestnya adalah tax deductible. Apa sih maksudnya? Kalian pernah belajar kan? Misalnya sales kalian 100, cost 60, margin 40, EBIT misalnya. Ini earning before interest and tax. Nah, kalau kalian punya debt, itu dikurangi dulu interest expense, maka dapatlah EBT, earning before tax. Barulah ini yang kena tax. Artinya apa? Debt ini adalah tax deductible. Dia mengurangi jumlah tax yang dikenain. Sekarang bayangin kalau nggak ada debt ini, tuh lihat tax yang dibayar jadi 12, gede. Jadi debt ini lebih unik atau lebih diuntungkan dibandingkan equity. Kenapa? Oke. Equity itu nanti dibagi melalui dividen setelah tax dibayar. Terus ada net income, baru net income masuk ke equity, menambah equity. Jadi, dan kalau mau bagi dividen, baru kalian bagi dividen berdasarkan net income gitu ya. Jadi, tentunya debt itu lebih menguntungkan karena dia adalah tax deductible gitu ya. Tapi ini two-sided sword kalau dibilang ya. Ini pedang bermata dua. Kenapa? Ya debt itu bagus sih karena dia tax deductible, mengurangi tax yang harus kita bayar. Tapi semakin banyak debt akan menambah financial distress cost. Apa tuh maksudnya? Sama yang tadi dibilang ya. Kalau kalian udah ngelihat perusahaan kayak gini tadi, pasti kalau kalian mengutang lagi ke bank, paying covenant, bank pasti bakal minta jaminan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Karena nggak percaya equity kalian negatif. Bank pasti naruh interest lebih tinggi. Oke. Okay? Customer takut beli ke kalian, karena bisa jadi kalian nggak bisa deliver, udah bayar DP, hilang. Gitu ya. Banyak perusahaan banyak orang yang
bisa nge-file bankruptcy ke kalian. Jadi, walaupun debt itu ada keunggulan, yaitu dia tax deductible, tapi kalau terlalu banyak pun banyak distress cost namanya ya. Ada cost yang harus kalian bayar karena kalian highly leverage, oke? Jadi itulah. Oke. Ini packing order teorinya sih mestinya internal financing kalau kalian punya cash yang cukup. Kalau enggak debt, kalau debtnya masih sehat. Kalau debt-nya sehat baru equity. Karena equity itu biasanya return expected dari investor itu ROE, cost of equity kita bilangnya, itu pasti lebih besar daripada cost of debt. Kenapa? Karena debt itu wajib dibayar. Nggak kayak dividen kan nggak wajib ya. Jadi debt itu wajib dibayar, prioritas ketika bangkrut, dan lain sebagainya. Nah, karena less risk, ya pasti less return. High risk, high return mintanya. Gitu ya. Makanya firm prefernya seperti ini. Sehingga muncullah teori yang dinamakan dengan levered firm versus unlevered firm value ya. Apa sih maksudnya ya? Kita dalam mempresent value-kan suatu perusahaan, kita harus mempertimbangkan dua hal tadi, yaitu tax benefit versus distress cost-nya ya. Sehingga firm yang leverage-nya tinggi, levered firm value itu dihitungnya dengan gimana kalau firm ini nggak ada leverage, nggak ada utang, ditambah berapa sih present value dari tax benefit yang kita dapat kalau kita nge-issue debt, dikurangi berapa cost yang harus kita bayar ketika kita punya banyak debt. Ini harus benefit dari pajak harus lebih gede daripada implikasi kita banyak utang. Ya. Jadi ini perlu dianalisis. Oke, ini nanti hitung-hitungan kita belajar di latihan soal. Oke, that's it for pertemuan 3. Di pertemuan keempat itu kita belajar, mengenai working capital-nya. Jadi udah belajar NPV, udah belajar capital structure, disuruh belajar gimana cara optimize cash flow dengan cara memanage working capital, yaitu cash management, karena cash is king. Oke. Jadi ada function kalau di kantor namanya treasury yang make sure kalian punya enough liquidity, kalian operate financial itu efficiently untuk meminimize cost of holding cash. Oke, mengoptimisasi cash inflow dan outflow. Ingat ya, valuasi suatu perusahaan itu dari present value of future cash flow. Kalau future cash flow kalian nggak optimal, kebanyakan outflow daripada inflow, valuasi perusahaan kalian turun. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada materi working capital management? Karena this is very important to optimize your cash flow. Oke, working capital. Working capital itu current asset kurangi current liability. Aset itu cash, receivable, inventory, dan payables gitu ya, current asset dan liability. 4 ini yang paling penting kalian manage gitu ya. Cash, AR, AP, inventory. Oke, karena good working capital akan increase cash flow. Maksudnya apa? Kalau kalian punya banyak utang, cash flow kalian banyak. Kalau banyak inventory, cash flow kalian turun. Karena cash kalian stuck di barang-barang inventory itu. Oke, account receivable. Itu juga mengurangi cash flow. Kenapa? Makin banyak AR, maknanya customer kagak bayar dari barang yang kalian udah jual. Makin banyak AR, ya berarti cash-nya makin nipis. Gitu. Karena kalian jualan, tapi duitnya nggak diterima. Gitu ya. Bad. Operating cycle versus cash cycle. Oke, nanti kita ada latihan soalnya, bisa di-skip. Dan gimana sih kita untuk meningkatkan cash flow ini dengan yang baik working capital management-nya, ya kalian harus bikin policy. Misal kalian nggak boleh numpuk banyak inventory. Kalau inventory banyak, nggak boleh beli lagi barang. Nah, itu kan cara. Account receivable, gimana caranya biar make sure customer bayar lebih on time? Kalian pakai yang dulu tuh 2/10
N per 30. 2% diskon buat customer yang bayar dalam 10 hari. This is working capital strategy. Atau financing policy, kalian menetapkan orang sales kalian, payment terms-nya itu harus di-approve. Kalau misalnya ngasih jangka panjang ke customer, harus di-approve CFO-nya. Gitu. CFO harus review. Oke. Okay. That's how we manage the cash. Tuh, gila dia banyak banget. Nah, ini kan ya credit term. Monitoring receivable. Yang aging-aging kita tagihin ke customer gitu ya. Manage account payable juga. Kita bayar ke supplier dilama-lamain. Oke, di sini benar-benar detail lah. Dia bahas gimana caranya memanage AR biar oke. Gimana manage account payable ke supplier. Dilama-lamain bayarnya biar cash-nya di kantor kita terus. Oke, inventory. Gimana caranya biar inventory kalian tuh nggak numpuk. Bisa keluar terus kita jual ada lagi. Nggak numpuk tapi juga nggak terlalu sedikit. Nanti kalau sedikit pas customer beli nggak cukup inventory-nya. Nah gimana how to we optimize? Biar make sure barangnya cukup, sales tetap jalan, tapi barangnya nggak numpuk banyak. Jadi nggak banyak storage, nggak banyak holding cost, nggak banyak yang digigitin tikus dan jadi loss gitu ya. Tapi production terus continue, jualan tetap continue gitu loh. Gimana caranya kita nge-track itu, effective inventory control. This is all dibahas di pertemuan 4. Dan yang terakhir, kalian udah tahu capital structure, kalian tahu NPV, kalian tahu gimana generate cash flow efficiently, kalian tahu capital structure, kalian tahu suatu valuasi perusahaan, baru kita ngobrolin corporate action, gitu ya. Merger, akuisisi, dan divestment. Apa bedanya? Merger, company A dan B nyatu gitu ya. Jadi satu company. Excel Axiata nyatu jadi Excel Axiata itu merger. Okay. Acquisition itu mengakuisisi. A dan B, yang B dicaplok jadi A gitu loh ya. Itu akuisisi. Divestment itu melepas investment yang ada di perusahaan kalian. Misal, dulu Unilever punya produk Blue Band, Blue Band-nya dilepas gitu. Sariwanginya dilepas. Nah, itu divestment. Spin-off orang ngomongnya. Nah, di sini kita belajar akuisisi, sinergi, side effect-nya apa, dan lain sebagainya. Merger itu satu firm, jadi one single entity. Okay. Acquisition, acquirer membuy target directly ke shareholders ya. Nah, pasti kalau di M&A, merger dan acquisition ada yang namanya sinergi. Value of combined firm dikurangi. Jadi kalau perusahaan ada PTA, PTB, value mereka 100-100. Ketika mereka merger jadi PTAB, ini bisa jadi 250. Kenapa? Nah, inilah yang dinamakan sinergi. Bahwa ada 50 premium dalam bentuk merger dan akuisisi. Nah, ini dinamakan sinergi value nih. Dari mana dapatnya? Karena bisa jadi saya bisa cost reduction. Misal PT A dan B, McDonald sama AW, mereka gabung. Setelah mereka gabung, yang biasanya mereka beli 1 ton ayam ke masing-masing supplier, sekarang kalian bisa beli 2 ton sekaligus. Oh, bisa nego dong sekarang ke supplier. Supplier, gue sekarang belinya 2 ton nih. Lo harus kasih harga lebih murah. Nah, this is the synergy value that we are talking about. We have bargaining power dari economy of scale. Misal sebelumnya kalian punya 1 orang finance, 1 orang finance. Oke, setelah merger, gue cuma butuh 1 finance, yang 1 pecat. Jadi 1 aja pakainya, 1 finance. Nah, ini kan the value of shared overhead gitu ya. Kita sharing overhead-nya. Gitu ya. Misal PTA biasa jualan ayam dine-in, PTB biasanya jualan ayamnya hanya fokus delivery. Now setelah digabung, customer PTB bisa dine-in, customer PTA bisa menikmati delivery feature. So, sinergi. Jadi ada economy of scale, economy of scope, market power, tax saving, dan lain sebagainya. Side effect-nya pun ada ya. Nanti kita bisa bahas di latihan soal.
Itulah intinya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita latihan soal? Oke, 3 bucket kalian harus belajar NPV, belajar capital structure, belajar capital, working capital management, belajar corporate action. 4 deh. Pelajari itu, ya mestinya KPL-nya bisa. Karena 4 topik itu. Oke, Pradipta ngasih 2 tahun contoh latihan soal, gua pick sebagian dari yang tahun A, sebagian dari tahun B, 5 soal ini yang gue rasa masih relevan dengan silabus kalian gitu ya. Coba latihan nomor 1. Oh, bentar gue pesen Grab dulu buat saya. Wait. Kalian baca dulu soalnya. Oke, yang nomor 1. Pada saat kondisi apa NPV dari akuisisi diperoleh seluruhnya oleh target company. Oke, dalam acquisition process ada namanya acquirer atau orang yang mengakuisisi dan target company, perusahaan yang diakuisisi. Oke. Pertanyaannya itu pada kondisi apa NPV dari akuisisi diperoleh seluruhnya oleh target company. Maksudnya pada kondisi apa malah target company-nya yang diuntungkan gitu kata soalnya. Kok bisa? Nah, berarti ingat kalau dalam mengakuisisi itu ada nilai sinergi atau nilai tambah yang tercipta ketika dua perusahaan bergabung. Oke. Saat acquirer ingin membeli target company, harus dipastikan ada sinergi yang muncul. Cost reduction, revenue synergy, market power, efisiensi yang tadi udah dibahas. Total sinergi ini memiliki net present value-nya. Ingat, karena kan cost reduction nggak mungkin kejadian dalam semalam. Revenue synergy nggak mungkin kejadian dalam semalam. Kayak tadi tuh vendor ayam negosiasi. Nah, itu kan pasti dalam jangka 3 tahun misalnya manfaatnya. 4 tahun, 5 tahun kontrak gitu ya. Atau mecat orang finance. Kan nggak mungkin tiba-tiba seluruh finance-nya dipecat ya. Ada laporan keuangan yang harus disatukan dulu, ada proses legacy yang harus di-maintain, gitu kan nggak dalam semalam gitu ya. Sehingga nilai-nilai cost saving itu tersebut yang terjadi dalam jangka panjang harus di net present value-kan. Oke. Dapatlah NPV akuisisi dalam NPV sinergi gitu ya. Kalau kalian ingin target company-nya yang menikmati seluruh sinergi value-nya, yaitu berarti acquirer atau yang mengakuisisi harus membayar harga pembelian berupa nilai perusahaan target saat ini, kayak tadi ya. Kalau ada PTA mengakuisisi PTB nilainya 100, setelah di NPV ya, nilainya 100. Oke. Jadi nilai perusahaan stand alone-nya saat ini yang 100 ini. Dan premium, tambahan harga di atas nilai pasar. Jadi waktu dia mengakuisisi, dia belinya bukan 100, dia belinya 170 misalnya. Oke, 170 mengakuisisi dengan nilai 170. Berarti ada yang dinamakan premium yang dibeli dalam mengakuisisi ya. Di PTA dia nanti akan nyatet, ayo kalau kalian udah belajar AKL, mencatat goodwill 70 gitu ya. Oke, 70 premium. Oke. Kalau misalnya target company memperoleh seluruh NPV-nya sesuai dengan yang diminta soal, pada saat apa target company itu cuan gitu ya, menikmati seluruh NPV-nya.
Berarti kita harus make sure bahwa premi akuisisi itu senilai dengan seluruh nilai sinerginya. Berarti premium yang diterima PTB yang $70 ini harus kalian bandingkan. Kalau misalnya perusahaan gua diakuisisi sama perusahaan A, ada sinergi yang bisa didapat setelah di present value kan sinerginya, itu nilainya 70. Nah, kalau misalnya PTA willing untuk membayar mengakuisisi PTB senilai 170, berarti semuanya diserap sama PTA ya. PV sinerginya berarti PTB diuntungkan. Kejadian yang biasanya terjadi 135 lah, misalnya bagi dua dong, premiumnya jangan lo nikmati sendiri semua gitu ya. Tapi kalau misalnya transaksi kejadian di 170, berarti seluruhnya itu manfaat dinikmati oleh target company. Oke. Kok bisa sih si target company memperoleh seluruhnya gitu ya kalau ada sinergi 70? Kenapa mau si PTA itu bayar 170? Seluruh kenikmatan premiumnya malah dinikmati sama PTB. Terus kalau gitu ngapain gua ngakuisisi gitu ya? Biasanya hal-hal ini terjadi jika ada beberapa skenario nih. Lebih dari satu perusahaan yang ingin membeli target. Mereka akan bersaing. Oke? Misal ada Grab, ada Gojek, terus ada perusahaan Maxim. Terus Maxim bilang, gue pengen jual perusahaan gue. Nah, dua-duanya pasti Grab sama Gojek bersaing. Kenapa Grab mau membeli seharga 170? Karena dia takut kalau Maxim diakuisisi Gojek, ini bakal jadi ancaman bagi dia. Berarti ada competition. Makanya mereka mau. Jadi ada kompetisi antar beberapa acquirer atau bidding war. Oke. Atau target punya bargaining power yang kuat. Misalnya, ya nggak apa-apa lah, itu 170 gue bayar semua. Tapi gue tahu bahwa misalnya target memiliki aset yang strategis. Misalnya Nvidia ada ada perusahaan chip gitu ya, yang bikin chip. Chipnya itu berharga banget. Nvidia tahu aset yang dimiliki sama si perusahaan chip ini nih luar biasa valuable. Jadi katanya oke nggak apa-apa gue pas premium value-nya. Yang penting gue bisa mendapatkan chip ini di perusahaan gue gitu ya. Karena asetnya strategis. Gitu deh. Ada pertanyaan nomor satu? Easy peasy. Aman? Oke, saya anggap aman. Soal dua. Apa yang menyebabkan perusahaan di dunia menjalankan sekaligus aksi corporate tracking stock dan spin-off? Apa nih kira-kira? Bedanya dulu apa sih antara tracking stock dan spin-off? Tracking stock itu saham diterbitkan oleh suatu. Halo, masih kedengeran kan? Halo, Kedengaran, Kak? oh kedengeran. Oke, oke, sorry. Oke, oh di tracking stocknya kayaknya ada hyperlink ya. Oke. Apa sih kita harus paham dulu bedanya antara tracking stock dan spin-off? Kalau tracking stock itu adalah saham yang diterbitkan oleh parent company untuk melacak kinerja keuangan suatu divisi tanpa memisahkan unit tersebut jadi entitas hukum yang berdiri sendiri. Oke, misal Unilever dia menerbitkan saham untuk divisi apa ya misalnya divisi hair care-nya mereka Clear gitu ya. Mereka punya Clear sampo gitu ya. Mereka terbitin. Tapi mereka nggak bisa. Si Clear itu tetap under PT Unilever Indonesia gitu loh. Tapi dia menerbitkan stok misalnya buat direksinya untuk ngelihat performa divisi si Clear itu sendiri gitu loh ya.
Sedangkan kalau spin-off, benar-benar legal entity si induknya itu memisahkan unitnya dan menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri gitu loh ya. Oke. Jadi ada 3 perbedaan fundamental. Perbedaan pertama adalah legalitasnya, yang tracking stock itu masih nyatu, satu legal entity. Kalau yang spin-off udah terpisah legal entity-nya. Economic substance dan kontrolnya. Kalau tracking stock itu kontrol masih dipegang sama legal entity parent-nya, perusahaan induknya. Tapi kalau spin-off itu benar-benar ya udah jadi 2 entitas yang berbeda. Oke. Jadi entitas itu punya authority dan kontrolnya sendiri. Oke. Purpose-nya beda. Tracking cost lebih track kinerja unit secara independen, spin-off benar-benar ya udah misah jadi 2 perusahaan berbeda yang ya udah saling jalan gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa perusahaan di dunia menjalankan sekaligus aksi corporate tracking dan spin-off gitu ya. Biasanya perusahaan dunia dia akan melakukan tracking stok dulu. Gue merasa nih kayak divisi Unilever itu divisi ice creamnya dulu tracking stok dulu tuh. Magnum kan ya. Kita lihat nih fase-fase awal, bisa nggak sih divisi ini dia running independently gitu loh. Operasionalnya bisa berdiri sendiri nggak sih? Kita lihat perusahaan Magnum, apakah dia punya tim yang cukup solid, apakah dia punya cash dan liquidity yang cukup, apakah dia punya growth yang sustainable kalau dia misalnya spin-off dari perusahaan Unilever-nya. Itu juga kita bisa nguji minat investor secara bertahap. Kita lihatin dulu nih perkembangan awal-awal Magnum, kita tracking stoknya. Oh ternyata traction-nya oke ya. Investor ada yang mau beli ya di perusahaan khusus Magnum itu sendiri gitu loh. Ada demand-nya. Kalau misalnya kita lihat, oh perusahaannya udah independen, perusahaannya viable untuk benar-benar dilepas di market sendirian, baru biasanya orang melakukan spin-off. Jadi tracking stock biasanya dijadikan fase awal perusahaan melakukan spin-off. Oke. Ada real life example dari kantor gue nih. Dulu GE, dia satu perusahaan punya divisi penerbangan, healthcare, sama energi atau Venova ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk spin-off, dipecah jadi 3 company yang berbeda. GE Aerospace, dia punya saham sendiri. Vernova mereka listed sendiri di bursa, healthcare listed sendiri di bursa. Keuntungannya apa? Masing-masing bisa fokus, healthcare bisa fokus ekspansi di healthcare, energi punya manajemen khusus fokus di energi, aerospace di dunia penerbangan bisa fokus sendiri, bisa cari dana sendiri, investor dan pasarnya pun masing-masing bisa cari sendiri gitu ya. Oke. Setelah dilihat, dulu waktu GE sebagai satu company punya 3 divisi, itu market cap-nya 100 billion. Tapi ternyata setelah di spin-off jadi 3 perusahaan yang berbeda, masing-masing bisa listed di bursa saham, itu combine value-nya sekarang 300 miliar dolar. 3 kali lipat saat mereka spin-off. Karena dulu, misalnya, oh sektor energi melemah, healthcare lagi bagus. Ya udah profitnya healthcare buat nutupin profitnya energi gitu ya. Tapi sekarang setelah dipisah kayak gini, masing-masing berdikari. Lo punya masalah, selesaikan sendiri. Jadi daya juangnya, daya untuk bertahan hidupnya jadi harus lebih besar kan? Karena kalau gua fail, nggak ada divisi lain yang nolongin gitu loh. Sehingga mereka harus mandiri, harus berjuang sendiri. Makanya mereka survive. Sekarang combine value-nya lebih gede. This is real life example that the spin-off is paying off. It's good to have spin-off company. Walaupun perusahaannya jadi kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil. Oke, ada pertanyaan soal nomor 2? Jadi kalian dalam menjawab pertanyaan yang sangat-sangat general kayak gini, balikin lagi ke silabusnya ya, ke dalam summary yang udah ada di sini nih. Karena ini summary diambil dari silabus, diambil dari bukunya langsung, ada referensinya. Jadi karena kalian ini kan bisa jawab langsung secara spontan ya, tapi lebih bagus dikaitkan lagi ke teori-teori yang ada sehingga nanti dapat skornya full. Oke, kalau ada pertanyaan soal nomor 3.
Oke, soal nomor 3 itu case deluxe, diambil dari soal, katanya jelaskan motivasi merancang financial policy. Dari exhibit 4 terlihat deluxe adalah perusahaan yang net cash generator. Apa sih maksudnya net cash generator? Ya, bahwa dia punya cash flow yang positif. Tapi mengapa Sing merekomendasikan bisa menaikkan utang melalui obligasi sampai 1 miliar selama masih investment grade bond? Kenapa perusahaan yang cash flow-nya positif tetap mau merekomendasikan untuk ngutang gitu ya? Itu kenapa harus dibahas? Risk apa saja yang dihadapi dengan manajemen dan apakah mungkin terdapat mitigasi untuk masing-masing resiko tersebut? 30 poin. Oke. Sekarang apa sih motivasi merancang financial policy? Nah, supaya perusahaan patuh, supaya perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu jawaban-jawaban benar tapi tidak dikaitkan dengan teori yang ada di silabus gitu ya. Jadi jawabannya tetap harus dikaitkan dengan teori silabus yang udah kita pelajari. Financial policy itu dibahas di pertemuan yang treasury management nih ada financial policy itu ya. Di bagian working capital ada financial policy di sini. Oke. Jadi kalian harus mengkaitkan dengan materi optimal working capital management, oke? Dengan adanya financial policy, kalian bisa menentukan struktur modal yang optimal. Jadi nggak bisa nih perusahaan semau-maunya aja, oke saya butuh uang, isu saham, isu debt, tapi nggak ada financial policy-nya, nggak ada yang ngatur. Kalau ini kan ada CFO-nya nih, Sing merekomendasikan boleh berhutang, ada cap-nya 1 miliar dolar, ada investment grade-nya minimal BBB. Oke? Jadi kenapa penting ada financial policy itu untuk menentukan struktur modal yang optimal, enggak serampangan dalam menentukan capital structure. Oke? Jadi kayak kita tahu bahwa company si Deluxe ini kan net cash generator, leverage-nya masih rendah, debt-nya masih rendah. Jadi kenapa sih nggak ngutang aja? Karena kita tahu tadi apa cost of debt lebih kecil daripada cost of equity. Jadi kalau WACC-nya terlalu tinggi, kenapa? Karena kebanyakan equity. Nah, ya udahlah kalau gitu di balance, banyakin debt-nya sedikit biar WACC-nya turun. Nah, dan kenapa financing policy penting? Mengatur penggunaan kas yang berlebih. Misal ini kan net cash generator, harus ada peraturannya. Cash-nya harus mau dipakaikan kemana? Karena kebanyakan cash yang idle nggak mengenerate sesuatu, itu akan menurunkan ROA. ROA turun, ROE turun. Itu kan ya. Karena makin banyak cash, makin banyak aset, asetnya makin banyak 100, 200, 300, tapi net income kalian 10 mulu. ROA-nya turun tiap hari, ROA-nya turun makin nggak atraktif 10%, 5%, 3%. Karena cash yang kalian punya nggak di-generate untuk menghasilkan net income yang baru, tidak dipakai untuk bertumbuh. Makanya penting untuk pastikan ada financial policy. Misalnya cash kalian banyak, what are you going to do about that? Makanya dulu ada case yang sangat famous di Apple bahwa Apple itu having too much cash. Dan ternyata itu menjadi concern seorang investor juga. Ternyata dulu kita mikir, oh makin banyak cash makin bagus dong. Enggak. Makin banyak cash, maka makin banyak tuntutan bahwa gimana kalian untuk ekspansi, gimana kalian untuk growth, gimana kalian untuk inovasi produk baru. Biar growth perusahaan kalian makin besar, makin besar, makin besar. Oke? Berikan kepastian ke investor mengenai, let's say, kalau misalnya cash-nya udah kebanyakan, bikin dividen policy bahwa bakal bagi dividen ke investor. Mendukung strategi jangka panjang. Oke? Jadi tahu kapan harus agresif mengakuisisi. Oh, gue punya kebanyakan cash nih. Oke, akuisisi. Oke, misalnya ini malah lagi turun, gitu ya. Perusahaan lagi turun. Berarti harus stop, jangan agresif banget nih dalam strategi jangka panjangnya. So, penting punya financing policy. Oke. Kenapa di sini boleh ngutang tapi utangnya ditentukan?
investment grade-nya minimal BBB. Kenapa? Kalau BBB mencantumkan rating, biasanya pendapatan pendanaannya bisa tetap rendah. Karena makin loan itu makin rendah, ekspektasi return-nya makin tinggi gitu ya. Oke, ya begitulah cara jawabnya untuk dapat 10 poin. Oke. Kenapa financing policy itu penting? Kasih 5 alasan, dapat 10 poin. Sekarang nanya, ini gimana nih net cash generator tapi kenapa masih mau ngutang? Juga kasih beberapa alasan. Oke. Kenapa tetap mau ngutang? Pertanyaannya ya karena arus kas stabil dan resiko untuk default atau kita nggak mampu bayar itu rendah. Jadi why not? Kenapa kita menghentikan utang? Ya boleh-boleh aja ngutang karena nggak mengancam solvabilitas, nggak mengancam liquidity. Oke. Kedua, kita udah belajar bahwa tax shield itu meningkatkan firm value karena bunga hutang itu deductible. Menambahkan hutang dapat menciptakan present value tax shield yang signifikan. Hutang aja daripada gue punya banyak duit, net income gue tetap dipotongin pajak. Mending gue ngutang, ya sih bayar interest expense, tapi kan pajaknya juga jadi berkurang. Oke, leverage, disiplin manajemen. Tanpa hutang, manajemen bisa cenderung over retain cash. Oke. Karena kalau perusahaannya nggak punya utang sama sekali, dia jadi ketakutan. Oh, gue harus reserve cash nih buat bayar supplier, buat bayar karyawan, buat bayar inventory, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian punya plafon utang, oke, nggak apa-apa. Cash yang sekarang ada, invest. Kalau misalnya nanti ada kenaikan harga dari supplier, misalnya kita bisa ngutang. Kan lebih fleksibel dalam penggunaan utang. Oke, jadi itu alasannya jangan alergi sama utang. Asal kita bisa bayar, asal interest cost-nya rendah, itu masih oke. Asal kita disiplin. Oke. Tanya nomor tiganya, risk apa aja yang bisa dihadapin manajemen dalam utang dan apa aja mitigasi-mitigasinya. Oke. Kalau kalian ngutang, ada resiko financial distress. Tadi kan kita belajar ya, walaupun ada tax benefit dari ngutang, tax shield, tapi satu sisi pasti ada financial distress kalau kebanyakan ngutang. Beban bunga naik, ada tekanan likuiditas. Gimana memitigasinya? Pertahankan ratingnya, make sure kalian rating loan-nya kalian tuh bagus perusahaan. Karena bagus, makin banyak investor yang mau, beban bunga yang dibayar pun semakin rendah. Oke. Ada resiko bisnis. Gimana kalau tiba-tiba nanti bisnis kita turun, net income-nya turun, sedangkan interest tetap harus dibayar kan setiap harinya gitu loh, setiap bulannya. Nah, make sure ada mitigation-nya juga, diversifikasi layanan kalian, make sure bahwa market kalian nggak drop, perpanjang servisnya, gunakan uangnya untuk fueling the business, gitulah, dan lain sebagainya. Resiko perubahan rating, downgrade, misalnya kalian ngutang, oh karena kebanyakan utang, grade-nya jadi downgrade, gitu, menaikkan biaya hutang. Mitigasinya apa ya? Monitoring, interest coverage, kemampuan kalian membayar interest. Oke. Okay. Make sure ada debt targetnya di cap. Kayak tadi kan ini mitigasinya apa? Di cap 1 miliar doang kalian boleh ngitungnya gitu, boleh ngutangnya, nggak boleh lebih dari itu. Itu salah satu resiko juga. Cara memitigasinya. Oke. Okay. Real life example lagi, gue ambil dari kantor gue. Kita apakah ada sih yang kayak gini financing policy dan lain sebagainya? We have. Kita namanya degree of authority policy. Apa sih maksudnya? Untuk perusahaan gue ngutang misalnya utang sampai $1 juta itu country CFO dan cash leader-nya menentukan. Utang sampai 2,5 juta itu yang approve harus regional CFO. 70 juta ngutang harus sampai international CFO. 100 juta ngutang harus ke CFO global. 100 juta ngutang harus CEO-nya yang approve. Ini kan berarti ada DOE-nya.
degree of authority. Sini juga ada working capital management. PASDU, apa itu PASDU? Kalau kita ngasih utang ke customer, bayar 30 hari. Nah, tadi nggak bayar 30 hari. Utangnya sampai lebih dari 3 bulan gitu loh. Nah, ada namanya credit hold. Bahwa customernya nggak boleh beli barang ke kita lagi. Kalau sampai 90 hari, di hold. Nggak boleh customer beli, kecuali dapat approval dari CFO-nya dan lain sebagainya. Jadi ada aturan yang sangat-sangat jelas siapa yang harus nge-proof, policy-nya seperti apa. Ini orang minggu-minggu kerja ya, luar biasa. Oke. Alright, jadi seperti itu. Ada pertanyaan nomor 3? Oke, 4 sama 5 study case nih. Poinnya lumayan gede dibandingkan yang tadi. Oh, ini 10, 10, 30. Udah dapat 50 poin ya. Ini 25, 25 berarti. Oke. Kalau ini study case, oke. Jadi kalian belajar tadi soal nomor 1 udah belajar apa itu NPV. 2 udah belajar mengenai corporate action. 3 udah belajar mengenai financial positive, working capital management, capital structure. Oke, nomor 4 kalian akan belajar gimana ngitung valuasi perusahaannya. PT Listrik ACDC adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga hidro skala kecil. Karena industri di mana ia berada adalah defensive industry dengan beta industri adalah 0,9. Nah, rata-rata debt to equity-nya 3,5 kali. Debt equity perusahaan 4 kali, berarti dia lebih tinggi dari industri. Risk free rate 3%, risk premium 6%, pajak 15%. Proyek diperkirakan ada proyek 15 miliar dan bisa diperkirakan akan mendapat cash flow 1 miliar setiap tahunnya dan akan tumbuh sebesar 4% setiap tahunnya selama 6 tahun dan akan stabil setelahnya. Apabila saudara ditunjuk sebagai financial consultant oleh direksi, apa rekomendasi yang diberikan? Ambil nggak proyeknya, kan kayak gitu. Oke, kalian punya data beta industry, debt equity ratio industry. Kalian punya data perusahaan. How you calculate this? Oke. Pertama, kalau dulu kalian ngitung present value cash flow di pelajaran IPM, kalian bisa present value in aja gitu ya. Tapi di soal ini kalian lihat bahwa debt to equity ratio industri sama perusahaan itu beda. Maka kita harus, sedangkan tadi kita belajar bahwa resiko suatu investor itu bisa terpengaruh dari seberapa banyaknya debt yang kita punya. Maka kita harus melakukan adjustment terhadap beta di sini. Oke. Kita harus menentukan beta adjusted perusahaan kita tuh berapa karena debt structure-nya beda. Oke, maka kita pisahin dulu antara beta levered dan unlevered. Berapa sih beta industri sebuah pembangkit listrik kalau misalnya nggak punya utang sama sekali? Ini rumusnya. Oke. Beta leverage dibagi 1 plus debt to equity ratio dikali net of tax 1 min tax. Setelah dihitung, dapat bahwa beta unleverage-nya itu 0,22. Baru kita hitung balik leverage betanya untuk spesifik perusahaan ini yang punya debt to equity ratio lebih gede. Beta leverage company rumusnya beta unleverage dikali 1 plus net of tax debt to equity company-nya. Berarti kita masukkan unleverage 0,22 dikali 1 plus 1 min tax, taxnya 15%, kali debt to equity-nya 4 kali. Maka dapat beta leverage company-nya itu 0,99. Kenapa beta perusahaan ACDC lebih gede daripada beta industri? Ada yang bisa jawab nggak? Halo.
Halo, jam kritis ya. Yang mau jawab nggak? Jawab dong. Serat nih, capek ngomong mulu. Yang mau jawab, Dam, udah lama nggak dengar suara Adam. Eh, tolong jawabin Kak. Kenapa beta company ini lebih gede dari beta industri? Kenapa ya? Karena debt to equity-nya lebih tinggi. Perusahaan ini lebih beresiko, lebih leverage. Karena industri rata-rata 3,5, lo 4 kali. Berarti lebih beresiko. Kalau lebih beresiko, berarti betanya lebih gede atau lebih rendah? Lebih gede. Tinggi Kak. Betul. Oke, jadi lebih tinggi. Gitu deh. Oke, gue udah dapat beta company yang udah di-adjust. Karena debt dia lebih tinggi. Oke, sekarang gue menghitung cost of equity-nya. Ini gampang, cap model biasa. Risk free, tambah betanya pakai beta perusahaan yang udah dihitung, kali risk premium 6%. Dapat cap modelnya 9%. Oke, sekarang hitung WACC-nya. Karena kita tahu debt to equity ratio 4 kali. Ini kan rumusnya debt dibagi equity ya, 4 dibagi 1. Berarti strukturnya 4 kali debt, 1 kali equity. Berarti 80% debt, 4 per 5, 1 equity kan, 20%. Berarti 80%, 20%. Gimana ngitung WACC-nya berarti? 20% yang equity dikali cap modelnya, ditambah yang 80% debt to, cost of debt, dikali P7, cost of debt-nya kan bisa kita pakai risk free ya, karena risk free kan bonds, cost of debt. Dikali 1 min tax. Ingat, kalau cost of debt harus kali 1 min tax. Oke, dapatlah WACC-nya 3,83%. Oke, baru hitung net present value dari cash flow-nya. Cash flow-nya tadi katanya di generate-nya 1 billion kan? 6 tahun dapat 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%. Itu kan ya? Oke. Gimana ngitung CF6? Di CF6 udah stabil, berarti pakai perpetuity. Dulu gimana rumusnya? CF6, D6 dibagi K min G. Ingat dulu rumus IPM? Maka dihitunglah D5 kali 1 plus 4%, jadi D6. Dibagi K, K-nya apa? Ya, K-nya berarti si WACC yang udah dihitung. Oke, ini K nih. Min G, G-nya berapa? G-nya 0%, karena udah nggak ada growth, stabil. Dapatlah WACC-nya 31 billion. Oke. Semua ini harus di present value kan. Oke, satu-satu. Ini present value kan, present value kan, present value kan, present value kan, present value kan. Karena gue pakai Excel gampang. NPV aja semuanya. Dapat NPV-nya 30 billion. Kalian investasi apa tadi? Kata di teori summary, kalau NPV-nya lebih dari berapa? Kalau NPV-nya lebih dari 0, accept. Oke, sekarang kalau kita lihat, NPV-nya 30 M, kurangi investasi awal 15 M, tadi kan 15 M katanya kan, dananya. Sehingga net NPV-nya 15 M, 15,1. Ini NPV lebih dari 0, huge plus, positif banget. Maka ya, we should accept. Ada pertanyaan? Oke, ada soal terakhir sebelum kita buka. Oke, capital structure udah kita belajar, corporate action udah, hitung NPV valuasi udah. Yang terakhir adalah working capital management. Gue ambil soal nomor 5. Oke. Dia ngasih soal sales COGS inventory AR AP 2018 dan 2019.
Ditanya what is cash cycle. Oke. Cash cycle itu rumusnya adalah days of inventory outstanding ditambah days of sales outstanding dikurangi payable outstanding. Oke, ingat ini menghitung cash conversion, seberapa cepat kita convert cash, seberapa sering cash itu ada di banknya kita. That is very important. Oke. Semakin tinggi, semakin buruk. Kenapa? Karena ini kan makin lama cycle kita mengconvert cash itu kan ya. Makin kecil makin bagus. Oke. Kenapa inventory memperlama cash conversion? Karena kalau duitnya kalian beliin inventory, inventory-nya duduk-duduk aja. Berarti kan cash kalian ketahan di inventory, nggak bisa nge-generate cash flow. Maka days inventory itu menambah. Day sales outstanding, makin sering customer kalian ngutang, makin lama bayarnya, ya cash conversion cycle-nya pun makin lama. Buruk. Berarti ini makin tinggi, makin jelek. Ini makin tinggi, makin jelek. Nah, days payable outstanding, seberapa lama kalian bayar vendor, bayar supplier. Semakin lama kalian bayar supplier dari sisi perusahaan kalian ya, semakin bagus. Kenapa? Berarti cash-nya kan makin lama ada di perusahaan kita. Bisa dapat bunga, bisa kita reinvest gitu ya. Makin lama bayar supplier, makin bagus. Makanya dia negatif. Berlawanan dengan yang dua ini. Oke. Days of inventory outstanding apa rumusnya? Inventory dibagi COGS. Oke. Dihitung. Inventory-nya apa? Berarti average. Karena kalian dikasih 2 tahun kan? Inventory awal tambah akhir bagi 2. Oke. Dibagi COGS 2019 dibagi 365. Dapatlah 196 hari. Something wrong dengan inventory management mereka. Karena gede banget. Bisa kelihatan dari sini kan. Ini cuma 280.000 cost-nya. Tapi inventory kalian bisa nyampe ada di 150.000 gitu loh. Numpuk. Ini kan udah hampir setahun dari sini. Kenapa nggak bisa kalian beli 30.000 gitu ya. Inventory. Jual lagi bulan depan, jual lagi bulan depan, jual lagi, putar terus gitu ya. Kenapa harus sampai segede ini inventory-nya? Untuk nge-generate cost sekecil ini. Okay. Days of sales outstanding sama average AR, ending AR tambah awal AR bagi 2 dibagi sales bagi 365. Oke. Dapat 41 hari. Berarti rata-rata customer ngutang 41 hari. Oke. Bisa kelihatan ya AR-nya dari sales yang segede ini 400.000, AR-nya 40.000. Berarti kan sisanya udah dibayar sama customer, sisanya udah bisa jadi cash. Makanya days of sales outstanding-nya bagus dibandingkan inventory. Days of payable, payable-nya nggak terlalu bagus karena kecil angkanya. Kenapa? Cuma 36.000 dari 281.000. Dari inventory dia yang segede gini, berarti kan udah banyak yang dia bayar ya, sehingga AP-nya tinggal 36.000. Apa rumusnya? Ya sama, ini berarti AP awal kurang akhir, awal tambah akhir bagi 2 untuk nyari average-nya. Bagi COGS bagi 365, 48 hari. Nah udah nih tinggal ditambah kurang. Di inventory, tambah dates of sales, kurangi DPO. Jadilah ini cash conversion cycle kalian. Which is very, very long, 190 hari. Gara-gara inventory. Something wrong dengan inventory, berarti kebijakan kalian adalah untuk ngawasin inventory-nya. Kenapa inventory bisa segede ini? We need to understand from supply chain. Kayak gitu kalau kalian jadi finance ya. Understand the logic, understand the formula, understand the problem, and improve. Gitu deh. Ada pertanyaan? Oke, segitu doang yang gue bisa cover planning hari ini. Ini soal ini bisa gue share. Kan belum gue save. Ini hitung-hitungannya Oke. nggak banyak IPM ya, Kak? Hitung-hitungan nggak sebanyak KPM. KPL makanya dia ngasih asistensi kan. Tapi expect aja ada. Oke, Kak. Expect aja ada. Apalagi open cheat sheet.
Ya taruhlah kayak rasio-rasio perusahaan, rumusnya. Taruhlah rumus untuk bikin MPV, kayak tadi FCFF, FCFE. Terus apa lagi ya, rumus dividen discount model, tadi Kak Min G. Kalian taruh-taruhin ini aja. Ini rasio-rasio keuangan, kayak liquidity, solvency, profitability. Terus DuPont analysis, taruh. Ini terus ini untuk working capital management belajarlah inilah DIO, DSO, DPO, cash conversion cycle gitu ya. Ya nanti kalaupun ada studi kasus pun kalian bisa ngasih bumbu-bumbu formula dan hitungan gitu loh. Terus apa lagi yang penting ya? Rumus-rumus akuisisi yang tadi kayak apa sinergi value dan lain sebagainya. Ini nih B leverage, beta leverage, unleverage, beta leverage, unleverage. Terus baru kalau ini kan formula ya, formula. Terus baru kalian belajar yang definisi-definisi. Dan banyak banget definisi di buku Roche ya. Kayak tadi apa? Levered, unlevered. Terus acquisition strategy apa aja. Ada yang namanya crown jewels. Mana ya? Ini nih kayak defensive taktik. Untuk gimana sih taktik-taktik kalau misalnya kalian mau di take over secara hostile. Kalian kan ngakuisisi, ada orang yang ngakuisisi itu bilang-bilang. Ada yang tiba-tiba ngebeliin saham perusahaan kalian. Itu ngakuisisi namanya hostile takeover. Nah, gimana defensive strategi untuk menghindarin itu gitu loh. Kayak ada crown jewel, gue jual divisi gue yang paling profit sehingga mereka nggak atraktif lagi untuk ngakuisisi dan lain sebagainya. Definisi-definisi fancy kayak gini ya taruh juga di cheat sheet gitu loh. Biar ada gambaran, biar nggak blank-blank banget kalau keluar gitu loh. Udah sih selebihnya gitu lah. Oke, kurang lebih formula, definisi, kalau bahas kasus kaitkan lagi dengan teori yang ada, se-structure mungkin jawabnya, that's it. Good luck. Oke? Ya, Bro. Oke, kalau nggak ada nanti gue kirim. Good luck for your midterm exam. 10 minutes to go for buka puasa, less for takjil. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Kak.